Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kali ini kami ingin menjelaskan mengenai fakta ketujuh dari Yesus Kristus. Ia disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Apa yang mau dinyatakan atau diungkapkan, dijelaskan dari ketiga kata ini? Yesus Kristus disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yesus disalibkan. Penyaliban Yesus seperti dilaporkan oleh kitab suci. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Bisa dilihat Yohanes bab 19 ayat 18, lihat juga Matius bab 27 ayat 38, dan Markus bab 15 ayat 27. Nah, apa makna, apa arti dari penyaliban Yesus disalibkan ini? Pertama, penyaliban Yesus merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Seruan dalam perjanjian lama, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bisa kita lihat dalam Mazmur bab 22 ayat 2. Digenapi dalam Matius bab 27 ayat 46. Ungkapan penghinaan, olok-olok, dan cibiran dalam Mazmur bab 22 ayat 7-9 digenapi dalam Injil Matius bab 27 ayat 39-43. Ramalan dikatakan, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bisa kita lihat dalam Mazmur bab 22 ayat 17, digenapi dalam Yohanes bab 20 ayat 25. Lalu kemudian nubuat, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku, dalam Mazmur bab 22 ayat 19, digenapi dalam Matius bab 27 ayat 35. Nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya bab 53 ayat 5-7 digenapi dalam Matius bab 27 ayat 12-14. Berdoa untuk pemberontak dalam Yesaya bab 53 ayat 12 digenapi dalam Markus bab 15 ayat 27. Kedua, penggenapan hukum lama sekaligus melahirkan hukum baru. Setiap dosa harus dihukum, dipenjarakan. Hukum pembalasan. Penyaliban Yesus adalah peristiwa di mana Yesus mengambil alih hukuman pembalasan yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Yesus menderita, namun manusia bebas. Dengan demikian, Yesus mengganti hukum pembalasan dengan menjadikan dirinya adalah hukum abadi dan sempurna. Dalam Yesus, Allah tampak solider dengan manusia. Seluruh sikap dan perilaku Yesus adalah patokan perilaku para pengikutnya, bahkan seluruh umat manusia. Ketiga, penyaliban Yesus menjadikan manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Lihat Roma bab 6 ayat 6. Kita diikat dan dipaku di salib supaya turut dimakamkan dan dibangkitkan bersama Kristus. Keempat, penyaliban Yesus membuat sengat dosa menjadi lemah. Manusia didamaikan dengan Allah, dan seluruh dosanya disucikan oleh darah Kristus yang mengalir di salib. Seluruh diri manusia ikut dipaku di salib supaya ia memperoleh kehidupan baru dalam Kristus. Lihat Galatia bab 2 ayat 19-20 dan bab 6 ayat 14.
Lalu apa makna Yesus wafat? Nah, bagaimana itu? Hasil pengadilan di hadapan Pontius Pilatus, sekalipun Yesus tidak bersalah, tetapi ia tetap dihukum mati. Lihat Matius bab 27 ayat 3. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dirinya akan dijatuhi hukuman mati. Lihat Matius bab 20 ayat 18. Ketika disalib, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Lihat Markus bab 15 ayat 37 sampai 39. Yohanes, murid dekat Yesus mencatat, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes bab 19 ayat 33. Jadi orang yang melihat mayat Yesus mengatakan Yesus mati. Bagaimana mungkin kita menerima pernyataan orang yang tidak melihat mayatnya jika ada orang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Para murid dan para rasul tanpa kenal lelah bersaksi mengenai kematian Yesus. Nah, apa makna kematian Yesus ini? Pertama, Yesus sungguh manusia mengalami kematian yang sesungguhnya, dan dengan itu keberadaan manusiawinya di dunia berakhir. Yang kedua, Yesus menebus dosa manusia sesuai dengan rencana Bapa. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 27 sampai 28. Ketiga, Kristus telah wafat untuk dosa-dosa kita. Ia memenuhi nubuat mengenai hamba yang menderita dalam Yesaya bab 53 ayat 7 sampai 8. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Lihat Roma bab 5 ayat 19. Keempat, Allah telah membuat Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus bab 5 ayat 21. Kelima, dengan menyerahkan putranya kepada kematian karena dosa kita, Allah menyatakan cintanya yang penuh kebaikan, kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Ungkapan ini bisa kita lihat dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Keenam, kematian Yesus adalah ungkapan yang paling jelas mengenai Bapa surgawi yang tidak menghendaki anak-anaknya hilang. Tidak ada seorang manusia, tidak pernah ada seorang manusia, dan tidak akan ada seorang manusia yang baginya Yesus tidak menderita. Dikutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 605. Ketujuh, kematian Kristus menegaskan bahwa Dia telah menyerahkan diri kepada Bapanya secara sukarela. Lihat Matius bab 26 ayat 28. Dan seluruh hidupnya adalah persembahan yang sempurna kepada Bapa dan mewakili seluruh persembahan kita yang tidak sempurna. Kedelapan, kematian Yesus adalah kurban Paskah, di mana anak domba yang menghapus dosa dunia. Lihat Yohanes bab 1 ayat 29, melaksanakan penebusan umat manusia secara paripurna definitif. Sekaligus, Yesus adalah kurban perjanjian baru yang menempatkan kembali manusia dalam persekutuan dengan Allah. Bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 613. Kesembilan, kematian Yesus menegaskan bahwa Ia telah menyelesaikan kurbannya di salib
dan memperoleh bagi kita pembenaran. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lihat Ibrani bab 5 ayat 9. Ke-10, kematian Yesus di salib adalah sebuah undangan untuk berpartisipasi demi kebaikan umat manusia. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti dia. Lihat Matius bab 16 ayat 24. Jadi kita diundang, diajak oleh Tuhan untuk memikul salib. Lalu kemudian yang ketiga tadi kan, yang pertama disalibkan, lalu kemudian wafat, dan yang ketiga dimakamkan. Injil Matius menceritakan bahwa Yusuf dari Arimatea adalah orang yang menguburkan mayat Yesus. Matius bab 27 ayat 57 sampai 60. Lihat juga Yohanes bab 19 ayat 40 sampai 42. Apa makna Yesus dimakamkan? Pertama, hal ini menjelaskan bahwa Yesus sungguh manusia seperti kita. Ia mati dan merasakan kematian yang kita alami. Ia mati lalu dikuburkan. Manusia tidak lagi bisa melihat mayat yang telah dimakamkan. Pemakaman Yesus mengakhiri penampakan wujud manusiawinya di bumi ini. Kristus diletakkan dalam makam, masuk dalam sabat Allah yang agung. Yang kedua, Yesus dibaringkan di dalam makam menjadi pembatas antara kehidupan Yesus sebelum Paskah dan sesudahnya. Dibaringkan dalam makam pertanda Yesus mati, namun kemudian bangkit dari makam pertanda ia hidup kembali. Yang ketiga, Yesus dibaringkan dalam makam, namun tubuh fisiknya tidak hancur karena tetap bersatu dengan pribadi Putra Allah. Ia terputus dari negeri orang hidup, Yesaya bab 53 ayat 8. Tetapi tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 26 sampai 27. Yang keempat, Yesus dimakamkan sekaligus menguburkan segala kejahatan manusia dan kemudian ikut bangkit bersama dia dalam kemuliaannya. Bagi gereja, ini disimbolkan dengan pembaptisan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat Roma bab 6 ayat 4. Saudara-saudari, itulah kurang lebih arti yang bisa kita refleksikan, kita renungkan, kita ambil dari peristiwa Yesus disalibkan, Yesus wafat, dan Yesus dimakamkan. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya mengenai fakta yang ke-8, Yesus turun ke tempat penantian.